Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contextual teaching and learning oleh saya, Salsabila Nova Dewi, dan Ibu Nurul Hidayah. Nah, sebelumnya, seperti yang kita tahu, pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Tetapi dalam prakteknya, proses pembelajaran di sekolah itu masih didominasi oleh pendekatan konvensional, yang hanya berpusat pada guru atau teacher learning. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah contextual teaching and learning atau CTL. Pendekatan ini akan mengaitkan antara materi dengan konteks kehidupan nyata yang akan memberikan dampak yang lebih bermakna dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam konteks perkembangan pendidikan di era digital dan society 5.0, peserta dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Jadi, CTL ini sangat penting untuk diterapkan untuk menghadapi era digital dan society 5.0. Selanjutnya yaitu pengertian dari CTL. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang akan membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata dan membuat siswa mengetahui hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran akan mengarahkan siswa mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman, mengorganisir pengetahuan yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat berpikir secara efektif untuk memadukan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Nah, tujuan dari CTL ini untuk membantu siswa memahami makna materi pembelajaran berdasarkan konteks pribadi, sosial, budaya, sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan untuk secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri mengenai materi yang diberikan. Pada intinya, CTL ini menggabungkan antara pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat dari CTL. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, pemahaman yang diperoleh siswa akan bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Yang ketiga, membuat siswa lebih peka terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas yang diberikan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapat. Oke, selanjutnya adalah karakteristik CTL. Ini terdapat beberapa uh, versi. Ini salah satunya. Yang pertama yaitu making meaningful connection, yaitu membuat hubungan penuh makna. Artinya mengatur diri sebagai orang yang aktif dalam mengembangkan minatnya. Yang kedua, doing significant work, melakukan pekerjaan penting, hubungan antara sekolah dengan konteks yang ada. Yang ketiga, self-regulate learning, yaitu belajar mengatur sendiri, mengatur pekerjaan yang signifikan. Yang keempat, collaborating atau kerjasama, bekerja dalam kelompok. Yang kelima, critical creative thinking, berpikir kritis dan kreatif, yaitu menganalisis dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada nurturing dan individual, memelihara individu atau memberi perhatian dan motivasi. Selanjutnya ada reaching high standards, yaitu mencapai standar yang tinggi. Dan yang terakhir using authentic assessment, penggunaan penilaian sebenarnya dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi. Selanjutnya adalah komponen CTL. Nah, jadi ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu pengetahuan dengan membangun pengetahuan sedikit demi sedikit. Yang kedua, dengan menemukan atau inquiry. Pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, dengan bertanya, questioning. Mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan siswa. Yang keempat, dengan masyarakat belajar atau learning community, membentuk kelompok kecil, besar, mendatangkan ahli kelas, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu permodelan atau modeling, keterampilan yang dijodohkan dulu dan dapat ditiru oleh siswa. Yang keenam, yaitu refleksi, respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Dan yang terakhir adalah penilaian sebenarnya. Authentic assessment merupakan proses pembangunan data yang memberikan gambaran perkembangan belajar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan tentang langkah-langkah pendekatan kontekstual teaching and learning.
Nah, di mana ketika seorang guru akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini, maka guru tersebut itu harus belajar untuk menerjemahkan ketujuh komponen yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Salsa itu ke dalam skenario pembelajaran yang sistematis. Di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu dengan mengembangkan pemikiran konstruktif, di mana tahap ini merupakan tahap persiapan. Bisa dilakukan dengan guru itu merancang pembelajaran agar siswa dapat bekerja secara mandiri, kemudian menemukan konsep secara mandiri, dan mengaitkan materi baru dengan pengetahuan awal yang telah mereka miliki. Kemudian yang kedua, yaitu melaksanakan aktivitas inquiry sebagai tahap eksplorasi dari pelaksanaan CTL ini. Nah, di situ bisa dengan langkah nyata guru itu menyajikan masalah yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga adalah dengan menumbuhkan budaya bertanya, di mana tahap ini merupakan tahap dialog. Guru bisa memberikan fasilitas untuk anak-anak atau untuk para siswa melakukan diskusi. Dan tentunya guru bisa melemparkan atau melontarkan satu pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik. Kemudian yang keempat, yaitu dengan membentuk kelompok belajar sebagai tahap kolaborasi, di mana guru itu membagi para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana mereka itu bisa bekerja sama, berdiskusi, dan menyelesaikan proyek secara bersama dengan saling melengkapi pemahaman mereka masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu dengan menghadirkan model pembelajaran sebagai tahap demonstrasi. Guru bisa menunjukkan kegiatan model menghadirkan model sebagai wujud konkret dari pembelajaran CTL ini. Nah, model itu bisa berupa video, alat peraga, atau justru bisa langsung mengundang narasumber. Kemudian yang keenam, yaitu dengan melakukan refleksi di akhir setiap sesi sebagai tahap internalisasi. Sebelum kelas berakhir, guru bisa mengajak siswa untuk merangkum dan mereview apa yang telah mereka pelajari hari ini. Kemudian sebagai tahap terakhir, yaitu melaksanakan penilaian otentik, di mana kegiatan ini merupakan tahap evaluasi. Guru senantiasa menilai perkembangan belajar siswa sepanjang proses. Jadi tidak hanya hasilnya, tetapi proses nyata secara objektif, mulai dari awal presentasi, melihat kolaborasi antar peserta di dalam diskusi, hingga hasil ataupun output dari proyek yang mereka kerjakan. Nah, CTL ini, pendekatan ini mempunyai beberapa kelebihan. Jadi, yang pertama, dengan menggunakan pendekatan CTL ini, pembelajaran bisa menjadi lebih bermakna atau meaningful sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang digaungkan oleh pemerintah saat ini. Karena materi itu bisa dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui tahap inquiry ataupun discovery atau pemecahan masalah, itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan sosial dan berkolaborasi melalui kerja kelompok seperti tadi yang sudah kami contohkan. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa, di mana kita tahu bahwa saat ini kurikulum menuntut untuk student center, jadi siswa sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang kelima, penilaiannya itu merupakan penilaian yang adil dan komprehensif, karena penilaiannya menggunakan authentic assessment, di mana penilaian ini memastikan bahwa siswa yang mungkin lemah dalam ujian tulis tetap bisa mendapatkan apresiasi di dalam proses yang lainnya. Dalam suatu pendekatan, pasti punya kelebihan dan tentunya juga mempunyai kekurangan. Beberapa hal yang merupakan kekurangan dari CTL ini. Yang pertama,
yaitu memerlukan waktu yang cukup lama. Proses inquiry, diskusi kelompok, dan refleksi itu akan memakan waktu yang jauh lebih panjang daripada metode ceramah. Kemudian, yang kedua itu harus menuntut kesiapan dan kreativitas tinggi dari guru. Jadi guru harus benar-benar kreatif di dalam merancang dan menyiapkan skenario pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu akan ada kesenjangan antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Siswa yang aktif dan berani akan cenderung sedikit mendominasi, sementara siswa yang pasif atau lambat beresiko tertinggal jika dia tidak bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian yang keempat, fasilitas dan lingkungan belajar yang belum mendukung. Ini biasanya dialami oleh banyak sekolah ya, apalagi kita tahu saat ini keterbatasan dana pendidikan itu sangat menghambat di dalam penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran. Nah, berikut ini kami coba menerapkan CTL atau Contextual Teaching Learning ini ke dalam mata pelajaran PAI dalam pembelajaran syukur. Ini masuk ke fase D di dalam elemen akhlak untuk pembelajaran syukur. Nah, pada tahap konstruktivisme itu guru memulai pembelajaran dengan mengajak siswa memejamkan mata, kemudian merasakan detak jantungnya atau hembusan nafas mereka sendiri. Kemudian setelah mereka benar-benar menikmati apa yang mereka lakukan, kemudian kita minta mereka untuk merenungkan dan menikmati perasaan yang muncul saat itu. Lalu kita akan minta anak-anak untuk mengaitkannya dengan definisi syukur berdasarkan pemahaman awal mereka. Jadi di sini kita mengajak mereka untuk mindfulness dulu, mereka sadar bahwa mereka sedang belajar, kemudian kita masukkan meaningfulnya, mereka merasakan detak jantung serta hembusan nafas mereka yang setiap hari mereka rasakan dan itu gratis. Nah, dari situ kemudian kita minta mereka untuk mengaitkannya dengan rasa syukur. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu inquiry, kemudian kita bisa meminta anak-anak untuk menjurnal nikmat secara mandiri. Apa saja sih kenikmatan-kenikmatan yang sudah mereka rasakan sedari pagi bangun tidur sampai mereka tiba di sekolah. Kemudian pada tahap questioning, guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan pemantik yang bisa menantang emosi dan logika siswa. Kemudian pada tahap learning community, siswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil heterogen, 5 sampai 4 atau 5 orang lah di dalam satu kelompok. Nanti kemudian dalam satu kelompok tersebut mendiskusikan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekolah atau rumah mereka. Kemudian, pada tahap berikutnya, yaitu modeling, guru menampilkan video mengenai kisah inspiratif tentang penyandang disabilitas yang sukses dan taat beribadah. Dari apa yang sudah guru putarkan itu, kemudian guru bisa meminta anak-anak di akhir sesi untuk refleksi, yaitu meminta anak-anak untuk menuliskan jurnal refleksi syukur sebagai komitmen pribadi yang akan mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang sudah diberikan dan juga sebagai rasa terima kasih kepada orang tua mereka masing-masing. Kemudian pada tahap yang terakhir, authentic assessment, penilaiannya kemudian ini tidak hanya diambil dari tes tulis saja, tetapi bisa melalui juga penilaian diri atau self-assessment, kemudian melalui lembar checklist ibadah harian, dan juga bisa melalui penilaian sejawat teman sesama kelompok atau lintas kelompok juga bisa. Kemudian menggunakan penilaian produk sebagai output dari hasil belajar kelompok mereka.
Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning merupakan konsep belajar yang akan membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata dan membuat siswa mengetahui hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupannya sehari-hari. Manfaat CTL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Kemudian model pembelajaran kontekstual ini memiliki beberapa karakteristik. Sedangkan komponen dari CTL itu sendiri ada konstruktivisme, menemukan, atau inquiry tadi, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian. Guru perlu melakukan beberapa tahapan di dalam menerapkan CTL, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Nah, contextual teaching dan learning ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pembelajarannya akan menjadi lebih bermakna, meaningful, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, kolaborasi, motivasi, keaktifan belajar, dan penilaian akan lebih adil dan komprehensif. Sedangkan kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama. Guru dituntut lebih siap dan kreatif. Sering juga ada kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah, serta fasilitas dan lingkungan yang belum memadai. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.